Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan juga kenikmatan yang begitu banyak dan berharga. Tentu kenikmatan itu bukan sesuatu yang gratis dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ini bukan untuk dihitung, bukan untuk dipertanyakan berapa jumlahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hanya untuk mensyukurinya. Mensyukuri dalam artian memanfaatkan segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dalam rangka ketaatan kepadanya. Alhamdulillah kita masuk di hari yang ke-21. Insyaallah 9 hari lagi kita akan mengakhiri bulan Ramadan. Tentu ada berbagai perasaan yang akan kita rasakan mungkin. Pertama, kita akan merasa sedih karena di bulan Ramadan ini kita mendapatkan banyak keberkahan. Otomatis setelah Ramadan berarti keberkahan itu berkurang. Bahagianya kita setelah melewati Ramadan karena akan meraih gelar atau titel takwa bagi mereka yang ibadahnya tenanan, bagi mereka yang ibadahnya sungguh-sungguh, saumnya mengharap ridho dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, karena waktu yang mepet untuk buka bersama, maka bagi yang membawa Quran bisa dilihat surat Al-Furqan ayat 30. Ar-Rasul yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana, menjadikan kepada Quran ini mahjuro, dijauhi. Jadi ini bentuk curhatan, bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilontarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena begitu sedih melihat kaumnya banyak yang menolak Al-Qur'an. Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuro. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, kemudian Utbah dan yang lainnya, mereka para petinggi Quraisy yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan harta, enggan menerima dakwah yang dibawa oleh anak yatim yang statusnya kata mereka lebih baik kami yang jadi nabi dibanding Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menjauhi Al-Qur'an. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kita? Mereka saja yang melihat langsung sosok Rasul, mendengar langsung ayat Quran. Kalau kita kan semuanya melihat Quran dalam bentuk mushaf langsung begitu. Tapi orang-orang jahiliyah dulu menyaksikan bagaimana ayat-ayat Al-Quran turun, wahyu-wahyu Allah turun dalam bentuk Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah SAW. Maka sudah sepantasnya Ramadan ini kita jadikan ajang untuk inabah, kembali lagi kepada Quran. Karena dalam surat Ali Imran ayat 103 Allah menyebutkan
wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kemana? Bihablillah, kepada tali Allah. Para ulama sepakat maksud tali Allah di situ adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kebahagiaan kita, kesengsaraan kita ditentukan seintens mana, sedekat mana kita dengan kitab Allah dan ucapan atau sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang ingin najah, ingin selamat, maka dia harus senantiasa dekat dengan Al-Quran. Al-Quran tidak akan bermanfaat kalau cuma dibaca saja, tapi Al-Quran akan bermanfaat ketika sudah dibaca kemudian diamalkan dan diketahui isi daripada Al-Quran. Tentu orang yang membaca hurufnya dengan orang yang mengerti isinya pahalanya beda. Dalam hadis Rasul menyebutkan, la aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim ini satu huruf. Walakin alif harpun, lam harpun, mim dan harpun. Tapi aku mengatakan alif lam mim itu masing-masing satu huruf. Itu faidah ketika membacanya saja. Kemudian Rasul menyanjung orang yang belajar dan mempelajari isi Al-Quran. Dari segi tahfidnya saja, tapi harus digali makna yang terkandung dalam Al-Quran ini, sehingga sampai Quran ini menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran akan menjadi hudan kalau diketahui isinya. Dan untuk mengetahui isi Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi harus ditadaburi. Dalam surat Muhammad Allah menyebutkan, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi? Mentadaburi itu dalam bahasa Arab dari kalimat dubur, artinya di belakang. Artinya akan mengantarkan kita pada keimanan yang luar biasa. Orang-orang kafir waktu itu, mereka itu jago sastra, jago bahasa begitu. Tapi ketika datang Al-Quran, mereka terdiam. Yang namanya ahli pujangga, ahli syair, ketika datang Al-Quran mereka terdiam. Sampai Allah menantang mereka, datangkanlah bimisli hadzal Quran, semisal dengan Al-Quran. Tapi mereka tidak bisa. Allah turunkan tantangannya. Kalau tidak bisa 114 surat, Allah mengatakan bi asyri suwarin, 10 surat saja yang seperti Al-Quran. Bahasa Arab, Quran turun dengan lisan mereka. Kalau orang Jawa dikasih tantangan seperti ini wajar, karena tidak semua paham bahasa Arab. Tapi ini orang Arab langsung, bahasa yang fushah, ketika ditantang oleh Allah SWT untuk membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran, mereka tidak bisa. Minimal ayat dalam Quran itu 3 ayat. 3 ayat saja mereka tidak mampu, apalagi sampai 6.000 ayat. Apakah bisa Muhammad menyusun 6.000 ayat seperti ini? Ternyata tidak, karena Nabi Muhammad yang diucapkannya bukan perkataan pribadi, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya wahyu itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, Al-Quran ini sudah sering oleh asatid, oleh para ustadz dijelaskan bahwa Ibnu Abbas mengatakan Quran ini turun dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, yaitu Baitul Izzah, sepaket langsung 30 juz. Jadi langit dunia yang Allah turun ketika waktu sepertiga malam, Al-Quran turun sudah 30 juz itu. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 5 ayat itu bukan ngambil langsung dari Lauhul Mahfud, tapi sudah ada di langit dunia. Kemudian kata Ibnu Abbas, dari Baitul Izzah itulah proses turun ayat Al-Quran
secara berangsur-angsur. Kalau bahasa kita itu dicicil begitu, ada yang 3 ayat, ada yang 2 ayat, hingga memakan waktu 22 tahun sekian bulan. Akhirnya digenapkan oleh para ulama menjadi 23 tahun. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Maka nanti terpisah mana ayat-ayat Makkiyah, mana ayat-ayat Madaniyah. Jadi Ramadan ini mari kita jadikan untuk ajang apa istilahnya, kembali lagi kepada Al-Quran. Jangan sampai kita menghijrahi, menjauhi Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah salah satu jalan yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jalan keselamatan lain kecuali melalui kalam Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Fa in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh pada 2 perkara ini, lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat selamanya. Kalau yang mengerti bahasa Arab, kalimat lan ini menunjukkan bahwa itu tidak akan pernah terjadi sama sekali. Makanya dalam surat Al-Baqarah disebutkan walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Nasrani, orang Yahudi tidak akan pernah ridho kepada orang Muslim sampai kamu mengikuti agama mereka. Jadi kalau adapun mereka baik kepada kita, sebenarnya hanya di ucapan semata. Padahal Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, kalimat lan ini sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, mustahil begitu. Jadi orang kalau udah dekat dengan Quran dan Sunnah, dia akan tidak akan tersesat begitu. Tentu harus dibarengi oleh para guru dan para ulama, jangan dipelajari sendiri. Nanti bisa jadi apa yang kita pelajari malah jauh dari apa yang dimaksudkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, pertanyaannya Quran itu apa? Qira'a artinya terus dibaca, disebut Quran. Jadi Quran ini sesuatu kitab yang harus dibaca dari mulai turunnya ayat pertama sampai ayat terakhir, dibaca hingga hari kiamat. Tidak ada kitab yang dibaca sesering Al-Quran. Para ulama banyak menulis kitab, tapi tidak ada kitabnya yang dibaca seperti Al-Quran. Quran tadi secara bahasa berarti bacaan yang terus diulang-ulang. Sementara menurut Mana Al-Qattan dalam kitabnya Ulumul Quran, beliau menyebutkan Al-Quran Quran itu adalah ma nazzala ala Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti Quran ini diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad yang menerimanya begitu. Bukan untuk Nabi Muhammad saja, tapi yang menerima Quran ini dari malaikat Jibril adalah Nabi Muhammad. Al-munazzalu ala Muhammad. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi. Dan ketika membaca Al-Quran dianggap ibadah. Jadi kita baca Quran tidak ada pahala khusus gitu. Per huruf dalam Quran dapat 10 kebaikan, tidak ada. Hanya di Al-Quran yang menyebutkan setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Baca WhatsApp, baca apa istilahnya, baca artikel yang tidak berkaitan dengan Al-Quran mendapatkan pahala karena kita mendapatkan ilmu, tapi bukan dari segi hurufnya. Karena Al-Quran dihususkan al-muta'abbadu, yang dianggap ibadah ketika dibacanya. Baik itu dalam sholat, baik itu sehabis sholat kita baca, apalagi di bulan Ramadan ini. Sunnah Rasul banyak sekali memperbanyak Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan sebelum Rasul wafat, sebelum Rasul meninggal dunia, terakhir
mudarosah belajar dengan malaikat Jibril sampai 2 kali hatam, bukan baca tapi mempelajari isinya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ketika Al-Qur'an ini sesuatu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dianggap ibadah ketika membacanya, otomatis kitab-kitab yang lain tidak masuk pada definisi ini. Jadi kita meskipun punya Taurat asli dari Nabi Isa, membacanya itu jauh berpahala Al-Quran daripada kitab Injil yang asli. Kalaupun kita menemukan Taurat yang asli gitu, misalnya 10 amandemen yang diturunkan kepada Nabi Musa, tetap Al-Quran ini akan menjadi lebih utama. Karena Al-Quran ini musaddiqul lima baina yadayhi, Quran ini membenarkan kitab yang sebelumnya. Artinya kalau kitab sebelumnya banyak kesesatan, yang jadi tolak ukurnya adalah Al-Quran. Misal di kitab Injil disebutkan bahwa Allah itu punya anak, punya istri. Makanya Roh Kudus, Bunda Maria, dan kata Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran, laqad kafaro, sungguh telah kafir alladzina qalu innallaha salisu salasa, Allah itu 3 in 1, 1 in 3 begitu, atau 1 on 3, itu Allah tidak seperti itu. Dijawab lagi di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus shomad, membenarkan akidah yang menyimpang. Karena nanti karakter orang Nasrani dan Yahudi ini yuharrifunal kitab, mereka mentahrif, merubah isi daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Maka Al-Quran datang, tidak ada yang bisa merubahnya. Jangankan merubah isinya, untuk menukarkan 1 huruf saja tidak bisa. Karena nanti banyak para penghafal Al-Quran. Jadi orang yang menghafal itu jadi acuannya, bukan teksnya. Maka nanti ketika ada yang keliru, para hafid ini yang akan meluruskan, oh ini harusnya ayatnya segini, tidak ada huruf ini, begitu. Tapi kalau kita perhatikan di agama lain, tidak ada yang hafal kitab mereka masing-masing. Jadi yang namanya pendeta tidak mungkin bisa hafal isi Alkitab atau Injil. Ataupun rahib Yahudi, tidak ada yang hafal isi daripada kitab Taurat atau kitab Talmud mereka. Tapi Al-Quran, jangankan juz, beberapa juz, bisa hafal beberapa lembar. Bahkan ada yang namanya Ustadz Insan Mokoginta pernah berdebat dengan orang Nasrani. Dia mengatakan, kalau ada orang Nasrani yang hafal 10 lembar saja, saya akan balik lagi ke agama Kristen. Dia ini mu'alaf, tapi luar biasa dakwahnya dengan tulisan. Dia menghadiri debat, kata dia, kalau ada orang Nasrani hafal 10 lembar saja, padahal kan bahasa Indonesia gampang begitu, tapi tidak ada yang berani ke depan. Jangankan jamaahnya, pendetanya saja kemana-mana bawa, karena tidak hafal. Itu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini dan kami juga yang akan tidak ada yang berubah 1 huruf pun, tidak ada yang berubah 1 kata pun, dan tidak ada yang berubah 1 kalimat pun. Ikhwatul iman rahimakumullah, karena Al-Quran ini bukan dijaga oleh manusia, tapi dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pikiran, melalui akal orang-orang yang 13 juz. 13 juz itu kali 10 lembar, 130 lembar. Kok bisa hafal gitu? Pertanyaan kita kan sederhana. Emang dikasih makan Allah memilih orang tersebut untuk menjaga Al-Quran. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, mari kita jadikan Ramadan ini menjadi ajang untuk mempererat kembali, ajang untuk bermesraan kembali dengan Al-Quran. Jangan termasuk golongan yang Nabi doakan tadi, orang-orang yang mahjuro, orang-orang yang menghijrahi, menjauhi Al-Quran. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, dia akan selamat. Siapa yang jauh dari Al-Quran, dia akan sengsara.
Itu saja mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dekat dengan Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.